Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Kadek Rona Sri Lestari. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi trigonometri yaitu pada subbab sudut-sudut berelasi. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu menentukan perbandingan trigonometri pada bidang koordinat. Yang kedua, siswa mampu menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri. Anak-anak, sebelum kalian melanjutkan ke materi, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide. Ya, gambar pada slide itu adalah sebuah jembatan. Pernahkah kalian melihat sebuah jembatan? Ya, jembatan adalah penghubung antara lokasi satu ke lokasi yang lainnya yang dipisahkan oleh sungai dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mengukur panjang jembatan atau misalkan mengukur ketinggian sebuah jembatan? Nah, di sini kita dapat menggunakan konsep trigonometri untuk mengukur panjang jembatan, tinggi jembatan, dan lain halnya sebagainya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada baiknya kita membahas konsep dasar yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu bidang kartesius. Bidang koordinat kartesius yaitu adalah bidang yang saling tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, bidang koordinat ini biasanya dibagi menjadi 4 bagian yang sering kita sebut yaitu kuadran. Nah, yang pertama terdiri dari kuadran 1 di mana besarnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Dan yang kedua, bidang kuadran 2 yaitu besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran ketiga yang besarnya 180 derajat sampai 270 derajat. Dan bidang keempat di mana besarnya yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, setelah kalian memahami pembagian dari kuadran di bidang koordinat kartesius, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu mencari nilai di sudut berelasi di berbagai kuadran. Yang pertama, kita akan membahas yaitu di kuadran 1. Sekarang coba kalian perhatikan gambar. Kita perhatikan pada pembagian di kuadran 1. Kita gambar segitiga di kuadran 1 di mana dengan besar sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Kita misalkan sudut alfa. Nah, kita dapatkan sisi samping X, sisi depan yaitu Y, dan sisi miring yaitu R. Nah, dari pembagian segitiga tersebut, kita dapatkan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, di mana semua bernilai positif. Nah, adapun relasi yang didapatkan dari di kuadran 1, yaitu sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, dan tan 90 derajat min alfa yaitu kotangen alfa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di kuadran kedua. Kalian coba perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, di sini kita gambar sebuah segitiga di kuadran kedua dengan besar sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Setelah kita menggambar segitiga dengan sudut alfa, kita dapatkan sisi depan yaitu Y, sisi miring yaitu R, dan sisi samping yaitu negatif X. Di mana kita dapatkan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Di mana sin alfa bernilai positif, cos alfa dan tan alfa bernilai negatif. Nah, sehingga kita dapatkan relasi yang terjadi di mana sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa, dan tan 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif cot alfa. Nah, yang kedua, kita mempunyai dua relasi di sini, di mana sin 180 derajat dikurang alfa, kita dapatkan sin alfa, cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa, dan tan 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di kuadran ketiga. Coba kalian perhatikan gambar bidang koordinat di samping. Nah, di sini kita gambar sebuah segitiga di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga yaitu di 180 derajat sampai 270 derajat.
Setelah kita menggambar segitiga, kita dapatkan besar sudut alfa, di mana sisi depan yaitu negatif Y, sisi samping yaitu negatif X, dan sisi miring yaitu R. Nah, dari besar segitiga tersebut kita dapatkan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, di mana kita dapatkan sin alfa dan cos alfa bernilai negatif dan tan alfa bernilai positif. Dari perbandingan itu kita dapatkan relasinya, di mana sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa, dan tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Nah, relasi yang kedua yaitu di 270 derajat dikurang alfa, di mana sin 270 derajat dikurang alfa yaitu negatif cos alfa, cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sin alfa, dan tan 270 derajat dikurang alfa sama dengan cot alfa. Nah, yang terakhir kita akan membahas di kuadran keempat. Coba kalian perhatikan gambar bidang koordinat yang ada di slide. Nah, di sini kita gambar segitiga di kuadran keempat, yaitu di 270 derajat sampai 360 derajat. Setelah kalian menggambar segitiga, kalian akan dapatkan besar sudut alfa, di mana dengan sisi depan yaitu negatif Y, sisi samping yaitu X, dan sisi miring yaitu R. Nah, dari segitiga tersebut kita dapatkan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, pada kuadran keempat ini, sin dan tan bernilai negatif dan cos bernilai positif. Dari perbandingan itu, kita dapatkan relasi yang terjadi yaitu sin 270 derajat ditambah alfa yaitu negatif cos alfa, cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa, dan tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cot alfa. Adapun relasi yang kedua yaitu sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sin alfa, cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa, dan tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, setelah kalian memahami pembahasan kita tadi, yaitu mencari sudut relasi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat, untuk menambah pemahaman kalian, kita akan membahas satu contoh soal. Nah, coba kalian cermati contoh soal, di mana diketahui titik A, negatif 8, negatif 15, dan sudut XOA yaitu alfa. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian beranjak dari yang diketahui, di mana kita sketsa gambar di bidang koordinat. Kita gambar titik A yaitu di negatif 8, negatif 15, sehingga didapatkan di kuadran ketiga, yaitu di 180 derajat dan 270 derajat. Nah, di sini kita tarik garis di mana titik O ke A. O ke A itu disebut dengan jari-jari. Kita cari jari-jari tersebut dengan cara yaitu, nah, untuk mencari panjang OA, yaitu kita misalkan itu adalah R, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana kita dapatkan R sama dengan akar negatif 8 kuadrat ditambah negatif 15 kuadrat. Hasilnya kita dapatkan yaitu 64 ditambah 225. Nah, kita ketahui di sini yaitu hasilnya adalah akar 289. Kita ketahui akar dari 289 yaitu 17. Nah, R diketahui sehingga sekarang kita dapat menentukan dengan mudah nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Maka kita dapatkan nilai dari sin alfa yaitu negatif 15/17, cos alfa yaitu negatif 8/17, dan tan alfa sama dengan 15/8. Nah, setelah kalian memahami pemaparan contoh soal tadi dan pemaparan materi tentang sudut-sudut berelasi, adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu, coba kalian perhatikan bidang koordinat. Nah, pada bidang koordinat terdapat 4 bagian kuadran, di mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Pada kuadran 1, yang bernilai positif itu semua, sin, cos, tan bernilai positif. Sebut saja kita all. Di kuadran kedua, yang bernilai positif itu hanya sin, sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Di kuadran ketiga,
Yang bernilai positif itu tan, sedangkan sin cos bernilai negatif. Sedangkan di kuadran keempat, yang bernilai positif itu cos, sedangkan sin dan tan bernilai negatif. Nah, untuk mengingat kalian nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, Ibu berikan pepatah seperti anak semanda tahu caranya. Nah, kita ingatkan huruf depannya saja, di mana A itu all, semanda S itu sin, tahu T itu tan, dan C itu caranya, maka cos. Nah, untuk relasi 90 derajat kurang lebih alfa atau 270 kurang lebih alfa, kita dapatkan perbandingannya sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi cot. Untuk di 180 derajat kurang lebih alfa atau 360 derajat kurang alfa, maka kita dapatkan sin jadi sin, cos jadi cos, dan tan jadi tan. Nah, berikut sudut berelasi yang kita dapatkan dari pemaparan materi ini. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!